Halo Sobat Edson, salam pintar! Bersama dengan Kak Sozia, tutor bahasa Indonesia Edson.id, kali ini kita akan mempelajari pemahaman bacaan. Oke, jadi soal tentang pemahaman bacaan itu sering sekali muncul baik di UTBK atau mungkin di ujian-ujian mandiri universitas-universitas. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membahas tentang tema. Jadi biasanya pemahaman bacaan itu masih termasuk dalam soal-soal tentang paragraf. Kalau misalnya kita dipertanyakan tentang tema itu merujuk kepada gagasan pokok atau pokok pikiran paragraf, atau kalau ternyata paragrafnya ada lebih dari satu, berarti dia kita sebut sebagai bacaan. Nah, biasanya jenis-jenis pilihan untuk tema itu dia lebih ke kalimat-kalimat atau mungkin hanya sebentuk kata atau frasa sederhana. Misalnya kalau ada bacaan tentang kecelakaan lalu lintas menewaskan kecelakaan lalu lintas menewaskan puluhan orang di Indramayu, misalnya seperti itu. Nah, berarti temanya lebih ke cukup satu kata juga sudah bisa. Kecelakaan, atau mungkin kalau mau dibikin frase, kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi hal-hal yang sebenarnya sederhana. Bisa juga ternyata kalau hanya satu kata saja berarti mungkin cuma rumah misalnya. Atau mungkin tentang lingkungan. Nah, kemudian dari tema yang sederhana seperti ini atau gagasan pokok atau pokok pikiran yang sederhana itu nanti dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang membutuhkan identitas. Identitasnya itu adalah judul. Jadi kita sebutnya identitas ya. Identitas sebuah paragraf atau bacaan. Nah, biasanya untuk menentukan judul itu dilihat dari apa yang paling sering dibicarakan dalam paragraf atau bacaan tersebut. Jadi misalnya nih, subjeknya tadi tentang kecelakaan lalu lintas. Nah, berarti dalam pilihan judulnya juga harus memuat tentang subjeknya tadi. Jadi jangan misalnya ternyata yang tadi dibicarakan adalah misalnya kecelakaan lalu lintas di Indramayu. Nah, kecelakaan lalu lintasnya itu tidak disebutkan, tapi dia hanya menyebutkan misalnya korban tewas di Indramayu, tapi tidak jelas nih kecelakaannya. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi, untuk menentukan sebuah judul, subjeknya atau hal yang paling sering dibahas dan dibicarakan, disebutkan berulang kali dalam sebuah paragraf, itu kita masukkan ke dalam judul. Nah, untuk menentukan judul itu terdiri dari beberapa poin. Selain karena memang dia harus berdasarkan subjek paragraf atau bacaan. Judul itu juga ditentukan dari segi menarik minat baca. Nah, jadi judul itu juga harus menarik. Kadang mungkin ada pilihan judul yang dia terkesan biasa saja atau yang mungkin sedikit menggunakan kiasan-kiasan. Nah, yang kiasan-kiasan itu biasanya lebih terkesan menarik daripada yang menggunakan judul yang tanpa menggunakan kiasan atau mungkin memang hanya menunjukkan subjeknya apa lalu apa yang terjadi. Nah, kalau ada pilihan biasanya dalam satu soal itu ternyata ada kalian menemukan ternyata ada pilihan A, B, dan C yang sama-sama menggunakan subjek yang sama dalam pilihan jawabannya. Jadi kita kebingungan nih untuk memilih jawaban tersebut. Nah, pilihlah dari ketiga jawaban itu yang kalian curigai sebagai jawaban. Kalian pilih mana yang merupakan kalimat yang paling menarik untuk dijadikan sebuah judul. Kemudian kita masuk ke
ide pokok atau gagasan utama. Biasanya ide pokok ini yang sering muncul di soal itu kadang berganti-ganti sebutan, kadang ide pokok, kadang gagasan utama atau pikiran utama. Tapi pada dasarnya itu semua merujuk kepada hal yang sama, ya. Jadi jangan bingung-bingung kalau misalnya soal yang pertama dia yang ditanya adalah ide pokok, tiba-tiba soal kedua ditanya gagasan utama, terus kalian bingung, ini bedanya apa? Padahal itu sebenarnya sama saja, hanya beda penyebutan atau gagasan utama, ya. Nah, ini ide pokok atau gagasan utama adalah pokok pikiran yang terkandung dalam kalimat utama, paragraf, atau bacaan. Nah, tentang ide pokok atau gagasan utama itu dia, misalnya nih dari bacaan ini ya. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2019 sudah ada 15 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab kecelakaan yang marak terjadi adalah supir mengantuk. Selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Yang namanya ide pokok atau gagasan utama itu terbagi dua. Pertama, ide pokok yang dia merupakan umum khusus atau deduktif. Kalau misalnya umum khusus atau deduktif, berarti si ide pokok atau gagasan utamanya itu ada di bagian atas biasanya. Jadi yang namanya kalimat utamanya, karena yang namanya kalimat utama itu pasti adalah kalimat yang memuat ide pokok, ya. Karena yang namanya kalimat utamanya itu pasti ada di atas kalau dia merupakan deduktif. Nah, tapi kalau ternyata kalimat utamanya itu ada di bagian yang bawah, itu biasanya jenis paragrafnya itu dari khusus ke umum. Atau bahasanya yang paling sering digunakan dalam soal itu berarti induktif. Nah, jadi biasanya dijelaskan dulu hal yang paling rinci-rincinya, bagian penjelas-penjelasnya baru ke hal yang paling generalnya. Itu kalau dia merupakan paragraf induktif atau bacaan yang paragrafnya itu kalimat utamanya atau gagasan utamanya itu ada di bagian bawah. Nah, biasanya kalau sudah tentang paragraf induktif itu kemungkinan besar si gagasan utama itu dia bisa jadi ternyata satu kesatuan dengan kesimpulan. Tapi kalau yang tadi deduktif, kalau dia sudah ada kalimat utama di atas, nanti dia punya lagi kesimpulan di bawah. Nah, lalu selain umum khusus, khusus umum, deduktif, induktif ini ternyata ada satu lagi, yaitu campuran. Nah, campuran ini berarti dia ada di atas dan ada di bawah gagasan utamanya. Jadi bentuknya itu kalimat utama, itu ada di atas dan bawah. Kalimat utama yang memuat ide pokok atau gagasan utama, ya. Nah, lalu apakah bentuk dari kalimat utama atas dan bawah pada kalimat campuran itu sama seperti bentuk kalimat utama umum khusus pada kalimat dalam
dalam paragraf deduktif. Jadi tidak ya. Kalau dalam paragraf yang campuran, kalimat utamanya itu yang ada di awal dan ada di akhir itu bentuknya hampir sama, hanya saja seperti penegasan. Misalnya kalau kalimat utama yang pertama di atas sudah membahas tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kebanyakan supir mengantuk selama mengendarai. Nah, nanti di bagian yang bawah, kalimat yang utama yang ada di bawah itu juga membicarakan hal yang sama, tapi mungkin agak diubah menjadi misalnya seperti penegasan, jadi seperti kesimpulan. Jadi misalnya ditambahi kata jadi atau maka, hati-hatilah dalam mengendarai, jangan sampai mengendarai dalam keadaan kita mengantuk. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf yang ini. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2019 sudah ada 15 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab kecelakaan yang marak terjadi adalah supir mengantuk. Selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Oke, kira-kira dari paragraf ini gagasan utamanya ada di mana? Nah, untuk paragraf ini sudah kelihatan ya, itu bagian yang generalnya itu ada di atas. Jadi ini adalah bagian yang umumnya. Kemudian di kalimat yang kedua, sepanjang tahun 2019 sudah ada 15 orang yang meninggal. Dia menjabarkan tentang kalimat utama yang di awal atau penjelasan umum yang ada di awal paragraf. Jadi udah ketahuan ya kalau dari situ berarti paragraf ini adalah paragraf deduktif. Karena dimulai dari kalimat utama yang memuat hal-hal yang umum dulu. Kemudian dilanjutkan dengan yang khusus. Nah, kemudian terakhirnya nih, selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Apakah ini bisa menjadi sebuah kesimpulan? Bisa ya, kadang kesimpulan tuh memang sih biasanya ditandai dengan konjungsi jadi, maka, dengan demikian, atau mungkin oleh karena itu juga bisa. Nah, ini adalah jenis-jenis konjungsi yang paling banyak ditemukan saat kita membicarakan kesimpulan. Tapi ada kalanya juga kesimpulan itu tidak diawali dengan konjungsi jadi, maka, dengan demikian, dan oleh karena itu. Atau bisa jadi juga kesimpulan itu ternyata tidak dalam bentuk tersurat, jadi tidak ada dalam bacaan, tapi dia tersirat. Jadi untuk kesimpulan yang tersirat itu kalian harus membaca seluruh bacaan dulu, kemudian nanti baru kita memikirkan kira-kira kesimpulannya seperti apa. Nah, tapi untuk bacanya ini, walaupun tidak ditandai dengan jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, bagian yang paling akhir ini sudah bisa kita bilang sebagai kesimpulan juga. Jadi kesimpulannya kalau misalnya ternyata selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Seperti itu. Nah, tapi mungkin agak berhati-hati dalam mengerjakan soal yang nanti akhirnya berkaitan dengan kesimpulan ya. Jadi takutnya begini, karena kalian mengira kalau misalnya si kesimpulan itu tidak diawali dengan konjungsi yang jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, terus kalian langsung menganggap kalimat yang paling terakhir sudah pasti merupakan kesimpulan. Kalian memilih dalam pilihan jawabannya itu kalimat terakhirnya. Padahal ternyata bisa jadi dalam pilihan jawaban itu ada beberapa pilihan jawaban yang kesimpulannya itu baru bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah membaca seluruh bacaannya. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan yang seperti itu, berarti yang diminta itu sebenarnya bukan kesimpulan yang tersurat, tapi kesimpulan yang tersirat. Oke. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!